gigi begal Ya gitu. ini kepala ayah kayak yang narik-narik gitu. Oh gitu. Bergetar, Ya, bergetar ya. gitu. Pas nonton acara ini Iya, di rumah. iya, udah ke dokter di USG, udah di ini di EKG udah berapa kali nggak apa-apa, dipakai treadmill itu nggak apa-apa. Treadmill. Iya, yang pakai itu. Iya yang pakai kabel gitunya. Iya, Dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh semangat sekali. Ibu sehat semuanya? Pemirsa di rumah juga kami doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan jika ada yang lagi sakit, mudah-mudahan kehadiran kami bisa penyembuh dan penyemangat. Insya Allah. Amin. Amin. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Tepuk tangan Ibu. Kita akan membicarakan tentang bully. Bahayanya bully yaitu mencemooh satu orang diserbu oleh beberapa orang. Begitupun satu orang diserbu dengan pukulan atau apa dengan beberapa orang. Ini hati-hati karena ada ayatnya juga di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan lain. Boleh jadi yang ia tertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari dirinya. Kadang-kadang itu suka sadar tidak sadar. Ih si eta mah bla 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 bla. Oh dasar kamu mah. Padahal belum tentu dia lebih baik daripada yang digunjingkan atau yang diomongkan tersebut. Begitu saja. Ternyata bully bagi ibu-ibu belum terlalu kenal dengan dekat. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya memang dibully seperti itu. Intinya adalah diejek gampangannya ya. Diejek, direndahkan. Gitu. Itu dibully zaman sekarang namanya dibully. Tapi yang paling gampang kita sering dengar yaitu diejek, direndahkan, ditertawakan. Itu memang dosa, ya. Dilarang oleh Allah Ta'ala dan itu dosa. Orang yang merasa pandai kemudian membodohkan orang lain itu sama. Itu melanggar salah satunya itu tadi. Dalam Quran sudah dijelaskan bahwasanya tidak boleh kita itu mentertawakan orang lain. Mentertawakan itu apa? Mentertawakan kebodohannya barangkali ini. Saya dengan kata-kata yang agak lugas saja. Sebenarnya kata-kata seperti itu jarang atau saya nggak suka. Tapi ini hanya menjelaskan aja ya, Ibu, Bapak. Jadi mentertawakan kebodohan orang lain, mentertawakan kekurangan orang lain itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan di kehidupan kita itu nyata. Jadi itu ada di sekitar kita sendiri. Kadang melihat kekurangan, mamanya ibu-ibu lagi jalan-jalan, tiba-tiba temennya lupa, nggak pakai seragam, taunya bawa ke taklim itu pakai daster, pakai Atau salah warna aja misal. salah warna aja mamanya itu udah jadi gunjingan. Nah itu juga nggak perlu ya. Karena namanya lupa, lalai itu halnya normal. Itu seperti itu sudah terbiasa terjadi dan itu dosa. Itu dosa, mentertawakan kekurangan orang lain dosa, nggak boleh seperti itu. Ya. Apapun bentuknya, ya apalagi merendahkan orang dari sisi agama, tidak boleh. Beberapa kali kita itu menemukan orang-orang yang dia itu wudunya lama. Kalau sholat dia takbirnya itu terus beberapa kali takbir, bacaan dibaca berapa kali. Gara-gara apa? Dia merendahkan orang tuanya tentang masalah agama, nggak boleh. Iya. Ya kan beberapa kali kita di situ. Betul. Jadi beberapa jamaah sini curhat. Ya, kenapa curhat saya wudhu tuh merasa gak sempurna terus wudhu lagi. Kayak sholat Allah gitu-gitu. Ternyata efek dari tingkah polanya. Tingkah polanya dia mengejek orang tuanya. Itu salah satunya seperti itu. Nggak tahu sebenarnya. Tapi itulah cara Allah untuk mengingatkan.
Membuli tidak boleh sebenarnya, merendahkan tidak boleh, apapun bentuknya. Kalau dia merendahkan orang lain belum sakit, ya belum aja diberi oleh Allah Ta'ala. Intinya kasus per kasus yang kita hadapi adalah seperti itu. Jadi itu salah satunya merendahkan orang lain. Dan itu sudah ada jelas bentukan dari Al-Quran sudah dijelaskan. Bahkan saya pernah ngobrol Ustaz dengan korban bully yang selalu direndahkan oleh teman-temannya. Kadang-kadang bukan karena kebodohan saja Ustaz, kadang-kadang karena dia terlalu pintar pun dicemooh juga. Bahkan ujung-ujungnya dia sampai hampir mau bunuh diri Ustaz, karena merasa tertekan dan malu, jadi takut ketemu orang banyak. Jadi efeknya bisa berbagai macam Ustaz ya. Bisa. Bahayanya sebuah bully atau cemoohan. Iya. Ya. Bisa aja. Nah, sebagai korbannya juga harus diingat sebenarnya ini kan sebenarnya kejadian yang beruntun. Jadi istilahnya tidak ada tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Ya. Jadi bisa aja dulu mohon maaf ya, orang tuanya agak merasa pandai dengan dirinya sendiri sehingga suatu ketika anaknya pandai, dia bangga, kemudian lupa anaknya ganti dibully. Itu sebenarnya perputaran hidup yang sehari-hari harus kita ketahui bahwasanya merasa dirinya lebih itu juga tidak boleh. Kemudian dirinya lebih apa aja, mau pandai kek, mau hartanya lebih kek, mau anaknya pinter kek, apa aja semuanya dilarang oleh Allah Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati, sebenarnya biasa-biasa aja, tetapi ibadah kita itu yang paling hebat di hadapan Allah dan tidak perlu itu kita tampilkan dengan vulgar, biasa aja. Iya. Ya. Ya memang karena Allah itu menciptakan makhluk berbeda-beda. Malaikat itu tidak pernah salah. Setan itu tidak pernah benar. Kalau manusia kadang benar, kadang salah. Makanya di sinilah kita saling mengingatkan. Itu saja. Yaudah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Sri Mariati dari Majelis Taklim Al-Taqwa Ciparai Majalaya. Bu Tati di mana? Di Leuweung, kalau zaman dulu ya. Bu Tati di Majalaya ya. Kenapa Bu Tati Ciparai? Ini Kak Ipan suka sakit di kepala, di dada suka ada yang nusuk-nusuk gitu sampai ke belikat. Tapi Tidak ada nusuk-nusuk, jarum pentul kali di itu. Tapi di EKG nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kepala juga sakitnya gimana kok kepala? Kayak yang ya nusuk-nusuk ke sini berat gitu Sebelah sampainya kiri. ke bawah Jadi semua. sebar kiri dari Kepala kepala, sampai ke pundak, pundak, lutut, kaki. Iya. Itu beneran Iya, kiri semua tapi iya. udah lama Ibu. Udah dari 2015. Berarti udah 3 tahun, hampir 4 tahun Hampir mungkin 4 ya. tahun iya. Awalnya kenapa? Tiba-tiba sakit, cedut Tiba-tiba gitu. sakit kan udah melahirkan, dikirain teh dari air susu ini teh ya Ibu usia berapa sekarang? 42. 4 tahun yang lalu masih melahirkan. Iya. Waduh, anak berapa? 3. Oh 3, Iya. alhamdulillah ya. Jadi habis melahirkan, menyusui, tiba-tiba sakit. Iya sakit di dada sampai ke ini berat kayak ini tuh. Kalau ngaminin Ustadz teh suka beraksi gitu. Beraksinya gimana? Ya ini tadi. Gigi begal Ya gitu. ini kepala ayah kayak yang narik-narik gitu. Oh gitu. Bergetar, Iya. bergetar gitu. Pas nonton acara ini di rumah. Iya, udah ke dokter di USG, udah di EKG udah berapa kali nggak apa-apa, dipakai treadmill itu nggak apa-apa. Iya, yang pakai itu. Ya yang pakai kabel gitu Iya, ya. Dicek pokoknya dicek keadaan nggak jantungnya. apa-apa. Kalau di sini katanya di EKG ini ada batu ginjal, tapi udah beberapa kali pindah-pindah gitu. Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada gitu. Hampir berapa kali, hampir udah 15 kali lebih lah di Dicek lagi, kadang ada, USG, kadang enggak iya. gitu. Kalau ginjal mah sakitnya di pinggang biasanya ya? Ini mah ke sini kayak disayat-sayat gitu Oh, ke sini gitu. teh. Iya, 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 ada iya. dua-duanya. Oke, sudah ke dokter. Udah. Terus udah gitu periksa kemana lagi? Ke orang pintar. Iya, Allah. Ke orang pintar, ke Ustad. Sering itu tuh. Sering. Diapain aja biasanya? Di rukiah, dikasih air, dimandiin. Aduh, rata-rata ya seperti itu ya Ustadz ya. Oke, tapi tidak ada perubahan.
ya perubahan sedikit, kambuh lagi gitu. Oke. Itu mah bukan berubah. Iya. Oke. Selain itu ketika ikut doa dengan Ustadz bereaksi. Iya, Suka bereaksi. kesurupan gak Ibu Tati? Suka kalau dekat sama orang itu di rumah, kadang-kadang langsung bereaksi gitu. Kesurupan kalau nggak ada orang takutnya nggak ada yang ngelihat gitu. Iya. Kuma onam cek orang Sunda mah ya. Iya benar. Iya. Oke. Orang tua masih ada. Ibu udah nggak ada. Ibu nggak ada, tinggal bapak. Ya bapak, Anak yang paling tua umur berapa? 19 tahun. 19 tahun terus? Yang kedua 12 tahun. Yang ketiga 3 tahun setengah. Jauh-jauh ya Bu. Oke. Itu saja. Iya. Suami baik-baik saja. Suami ada Ikut. ikut. Coba mana suaminya? Oh suaminya sudah kabur Bu, maaf. Nggak masuk mungkin. Tadi ada di studio suaminya, ya udah mungkin keluar ya. Suaminya hilang gimana dong? Ustadz ini sakit kepala, sakit pundak sampai ke dada itu kira-kira apa Ustadz penyebabnya itu? Di Itu lambung, Ustadz. ada banyak yang menjadikan sakit. Yang jelas Ibu siapa namanya? Bu? Tati. Tati ya. Ibu Tati ini rewel kalau di rumah itu. Iya. Iya. Iya betul. Betul. Rewel gimana Ibu? Iya, ke anak, kadang-kadang ke suami. Ya itu rewel. Iya. Itu ngefeknya ke sakit bagian mana Ustadz kok rewel? Yang jelas di daerah perut itu yang Iya, di kesilet-kesilet kemudian mual Kadang-kadang sakit. kembung itu Ya besar. itu karena sering emosi khususnya dengan suami. Iya. Ya, tapi di balik itu ada kayaknya emang sejak dulu hobi ke orang pintar dulu. Iya. Iya ada antara itu kepilihan kemana lagi ke dokter udah enggak. Sebelum sakit suka ke orang pintar gak? Enggak. Misal pasang susu. Enggak. 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 Melet orang gitu. Enggak. Atau baca-bacaan. Ya kalau dikasih amalan-amalan suka dikasih. Tapi kan itu ayat Quran tapi nggak tahu. Iya. Ya nggak apa-apa. Saya menyarankan mulai saat ini kalau baca Quran niatnya satu aja lillahi ta'ala. Insya Allah kalau niatnya satu lillahi ta'ala nggak ada yang protes. Insya Allah udah pada tahu sekarang makanya. Iya, karena kalau dibaca Quran tapi niatnya untuk duniawi udahlah jangan. Karena duniawi itu tetap nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Anda siapa? Bapak siapa? Hah? Suami. Siapa? Pak Dadang. Hei. Sebentar, ada mic-nya dulu. Dadang. Suaminya Bu Tati ini. Saya kaget tiba-tiba. Kenapa? Ketinggalan di mana? Pakai mic dong, Pak. Naruh kantong dulu. Iya. Di mana naruh kantong Pak? Jauh. Enggak dekat. Deketan sini Pak Dadang. Pak Dadang. Iya, Pak Dadang. Pak Dadang apa? Dadang aja. Dadang aja. Pak Dadang. Hei, Panek kan. Pak Dadang dan Bu Tati. Ya sudah. Pak Dadang betul kata Ustadz suka dicerewelin, direwelin sama Bu Tati. Betul. Betul. Yakin, tegas, betul. Ya sudah. Ibu, saya bantu doa mau. Mau. Beneran? Bener. Ikhlas? Ikhlas. Jangan marah lagi sama suami mau. Mau. Awas kalau marahin lagi. Beneran? Bener. Pak Dadang nanti lapor ke saya ya. Kalau dimarahin lagi. Iya. Kalau enggak Masa Pak nanti Dadang kalau tegap, gagah gitu, berani ngomelin yang seperti ini? Mungkin saya banyak salah pengen Pak. Oh, dulunya. Ya mungkin. Emang salah apa dulu? Ya udahlah, kesalahan masa lalu tapi suka Sama diungkit. sempit. Suka diungkit-ungkit terus sama Iya. sekarang. Enggak. Ya udah. Ya udah. Ya tapi sama istri suka diungkit-ungkit terus. Ya, enggak. Cuman Juga salah paham gitu. Salah paham. Oh dulunya, iya. Ya udah, jangan marah-marah lagi kata Ustadz ya. Iya. Oke, saya bantu doa. Iya. Mau? Mau. Oke. Aminkan doa saya Ibu Tati.
Ibu-ibu yang lain juga kalau di pemirsa di rumah ada kasus mirip-mirip Ibu Tati, kalau sering kesurupan sendiri, silahkan mengaminkan, mudah-mudahan doa kita dijabah Allah ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Tati. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah agar penyakit yang ada di dalam diri Ibu Tati dan kesurupan-kesurupan yang dialami Ibu Tati dimohonkan agar Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Tati dan kesurupannya Ibu Tati disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Tati, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa Ibu Tati, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Tati banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Tati, ya Allah, jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Tati tersebut musyrik, ya Allah, aku mohon padamu ampuni dosa musyrik orang tua Ibu Tati, ya Allah. Amin. Dan aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Tati dari orang tua Ibu Tati, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Tati banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Tati, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang ada dalam tubuh Ibu Tati, ya Allah. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuh Ibu Tati, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada di punggungnya Ibu Tati, yang ada di dadanya Ibu Tati, yang ada di kepalanya Ibu Tati, yang ada di kakinya Ibu Tati, ya Allah. Keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Tati, ya Allah. Keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuh Ibu Tati, ya Allah. Dari emosinya Ibu Tati, dari amarahnya Ibu Tati, dari merendahkannya Ibu Tati, aku mohon padamu keluarkan kerajaan-kerajaan jin dari dalam tubuhnya Ibu Tati, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa Ibu Tati kepada suaminya, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Tati kepada suaminya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Tati pada suaminya, ya Allah. Amin. Sembuhkanlah, ya Allah. Amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, akan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Nama saya Lia dari Brebes. Siapa? Ya, Lia. Lia dari Brebes. Kenapa tiba-tiba menangis? Saya punya keluhan, dada panas, sesak nafas, terus kayak dicekik. Kayak Sebentar, apa? pelan-pelan. Dada panas. Panas. Deg-degan, berdebar. Iya. Kemudian leher terasa ada yang mencekik. Iya. Terus kepala kayak ada tusuk-tusuk. Kepala Iya. tusuk-tusuk. Terus linu semua. Linu. Udah lama itu? Enggak, baru habis lebaran. Baru berapa bulan yang lalu? Awalnya kenapa tiba-tiba bisa seperti itu? Dikejar kerjaan. Kerja, di bidang apa kerjanya kalau boleh tahu? Elektronik. Elektronik. Terus kenapa? Ada apa di kerjaan? Ada masalah sama temen. Ada masalah dan teman. Terus dia keluar, nggak tahu kenapa saya seperti itu. Ada masalah dengan teman satu pekerjaan yang bermasalah dengan temannya itu pergi keluar. Tiba-tiba seperti ini akhirnya tertuduhlah. Terus Orang itu sepertinya. Betul. terus saya ke
ke dokter, katanya jantung nggak apa-apa, terus cuma lambung. Asam lambung biasanya seperti itu. Iya. Terus lari ke Rukiah, kesurupan, terus begitu. Gitu. Katanya orang itu. kata siapa? Ustadz. Katanya orang itu. Kamu curhat dulu seperti Enggak, ini. enggak. Jadi ada yang guna-guna. Iya. Katanya. Sampai saya hamil 4 bulan, nggak ada kosong. Udah menikah? Udah. Ini kehamilan keberapa? Kedua. Anak pertama normal, lancar, lebih dekat lagi. Sementara yang kedua 4 bulan, itu kapan 4 bulan terus ketahuan kosong itu kapan? Kalau 4 bulan. Ya kapan?